Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Mari persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita juga akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Oleh karena itu persiapkan hati dan pikiran dan kita fokuskan pada ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu buat ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai berakhirnya. Dan biarlah semua nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Dan semua kembali juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami yang akan mengikuti ibadah secara online di rumah kami masing-masing, bahkan dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memberkati kami juga dengan hadirat Tuhan yang menjamah melawat kami, dan Roh Kudus menaungi setiap kami sehingga hati kami limpah dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, untuk kami menikmati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena bagi-Mu Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi kami mustahil Tuhan, tapi bagi-Mu yang amin adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang ke
menjadi kebutuhan kami. Engkau juga memberi kesembuhan Tuhan. Apapun yang saat ini kami alami di saat kami sakit Tuhan. Dan satu hal juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan penghiburan kepada kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati mulai pujian yang kita naikkan bersama-sama pada hari ini sebagai penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kembali kita akan bersama-sama
belajar firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu persiapkan hati dan pikiran Bapak Ibu dan arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu kepada firman Tuhan pada hari ini, sehingga firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama boleh menguatkan kita, menghiburkan kita, agar kita tetap kuat menjalani hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan belajar firman-Mu, berikanlah kami hikmat pengertian yang dari surga, agar kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami, untuk kami dapat menerima yang terbaik melalui firman Tuhan pada hari ini. Hamba yang akan menyampaikan dalam segala kekurangan, keterbatasan hamba, Roh Kudus ambil alih, dan Tuhan biarlah bekerja, berkarya, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini betul-betul hidup, yang menguatkan setiap umat Tuhan, bahkan hamba secara pribadi juga. Oleh karena itu Tuhan, lagi segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila Roh Kudus menaungi kami, menaungi hamba dan umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan dan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-42. Kitab Ayub pasal yang ke-42, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitabnya dan buka, atau Alkitabnya juga buka. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku." Jawaban Tuhan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau." Ini Ayub mengatakan, "Tetapi," kata Ayub, "sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah Bapak Ibu, melalui firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini, yang Bapak Ibu simak dari tempat Bapak Ibu masing-masing, maka judul firman Tuhan atau judul khotbah yang saya sampaikan pada hari ini, saya beri judul Pahitnya Kehidupan. Sekali lagi saya beri judul Pahitnya Kehidupan. Nah, ada beberapa hal yang dapat menolong setiap kita, saudara dan saya, untuk apa? Untuk kita dapat mengalahkan setiap pahitnya atau setiap pahitnya kehidupan ini yang kita alami ketika kita sedang berada di dalam sebuah proses atau sebuah pembentukan atau sebuah tungku perapian yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita ini sebagai sebuah proses. Nah, ada beberapa hal yang dapat menolong setiap kita agar kita dapat mengalahkan semua ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 dan ayat 6, Bapak Ibu bisa buka di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu bisa buka. Kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa lihat di situ dan saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sekali lagi, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, ada dua akibat yang mungkin bisa saja terjadi karena didikan Tuhan, atau karena proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, sebagaimana itu suatu didikan Tuhan bagi kita. Ada dua akibat. Akibat yang pertama, yaitu kita dapat melalui proses itu tetap kuat dan bertahan dalam setiap proses, dalam setiap kesukaran, dengan tentunya pimpinan dan pertolongan Tuhan, yang akhirnya membuat kita tetap untuk tunduk kepada kehendak, tunduk kepada setiap rencana Allah, dan membuat kita tetap setia di dalam situasi, kondisi, keadaan apapun. Tetap setia di dalam proses-proses apapun, tetap setia di dalam didikan yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akibat yang pertama. Bisa juga akibat yang kedua, ketika kita sedang diizinkan dalam sebuah proses yang membuat kehidupan ini menjadi pahit. Yang kedua akibatnya, kita dapat memandang enteng, memandang ringan didikan atau proses yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan juga dan kesukaran yang kita alami. Bahkan dengan penderitaan dan kesukaran yang kita alami ini bisa juga menyebabkan pada akhirnya membuat kita meninggalkan Tuhan, saking gak kuatnya dengan proses itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, daripada kita terus-menerus memikirkan ya kan tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita hadapi, tentang apa yang sedang terjadi atas hidup kita pada saat ini, yang pada akhirnya membuat kita akhirnya mempersalahkan Tuhan atas setiap semua yang terjadi, atas setiap keadaan yang kita alami, maka yang harus kita lakukan agar kita tidak mempersalahkan Tuhan di dalam kehidupan ketika kita mengalami proses itu, yaitu kita harus sebagai orang percaya mengalahkan pahitnya kehidupan ini, yaitu kita harus yang pertama bersyukur. Tentunya bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala situasi. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, itu saudara dan saya. Mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kita harus sebagai orang percaya untuk mengalahkan pahitnya kehidupan ini, yaitu mengalahkan rasa kecewa kita terhadap kesulitan-kesulitan hidup ini, maka kita harus bersyukur untuk mengatasinya. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala keadaan ini berarti kita harus bersyukur dalam situasi apapun. Tidak hanya kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan waktu kita ketika diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan semua berjalan dengan baik, dengan lancar, bisnis tidak mengalami kendala apapun, pekerjaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terjadi peningkatan dan sebagainya, tidak mengalami kendala apapun, dalam keadaan tubuh yang sehat, hidup di dalam kelimpahan, kita bersyukur Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, segala sesuatu dicukupkan, segala sesuatu dilimpahkan, segala sesuatu dibuat Tuhan lancar. Tidak hanya dalam keadaan situasi seperti itu kita bersyukur, tetapi mengucap syukur atau bersyukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, dalam keadaan sakit pun kita harus bersyukur sebagai sebuah proses ujian yang Tuhan izinkan datang dan terjadi. Ayub dia mengalami proses gak? Mengalami pahit gak kehidupan ini? Mengalami kehidupan yang begitu pahit. Anaknya harus mati, teman-temannya mulai mempersalahkan dia,
Istrinya menyuruh dia untuk meninggalkan Allahnya. Bahkan tubuhnya dihancurkan dengan borok yang begitu luar biasanya mendera tubuhnya. Pahit gak kehidupan Ayub? Kalau saya mau katakan, begitu pahit kehidupan Ayub itu. Tetapi dia tetap bersyukur atas keadaan yang dialaminya. Masa kita mau terima yang baik-baiknya aja dari Tuhan, yang buruknya tidak? Itu berarti suatu ungkapan rasa syukur. Berarti tidak hanya menerima dalam kondisi keadaan baik saja, dalam keadaan gak baik pun kita harus terima dan bersyukur bahwa itu sebagai sebuah proses didikan Tuhan. Karena dia menghajar orang yang dikasih dan orang yang diakui sebagai anak. Jadi kita tidak hanya bersyukur dalam keadaan kondisi yang baik, dalam keadaan sakit pun, dalam keadaan kekurangan pun, dalam keadaan kita mengalami kegagalan pun. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, apalagi dalam situasi kondisi saat ini. Yang mana kita tahu kita sedang mengalami krisis secara keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Saya tahu, pasti saudara mengalami semua sektor, segala bidang. Apalagi kita yang tinggal di Pulau Bali ini, yang bergerak hanya mengandalkan di bidang pariwisata. Pariwisatanya hancur, maka semua berdampak. Perekonomian berdampak. Jadi roda perekonomian di Pulau Bali akhirnya berjalan perlahan dan lama-lama melambat dan mungkin akan berhenti jikalau masalah ini tidak selesai. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita tetap bersyukur karena kita tahu bahwa tidak pernah gagal rencana Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya yang dikasihinya. Amin. Kita harus bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, akhirnya membuat kita untuk berhenti mempersalahkan Tuhan, sehingga membuat kita tidak mempersalahkan Tuhan atas setiap keadaan yang kita alami, atas setiap situasi yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Waktu kita bersyukur, akhirnya kita tidak mempersalahkan Tuhan. Coba saudara lihat, kita mulai saat ini belajar untuk menghitung setiap berkat-berkat Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita sekecil apapun. Nah, waktu kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, kemudian kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang pernah kita nikmati, yang kita alami dalam hidup kita, maka itu juga akan membuat kita menjadi bersyukur, memiliki hati yang bersyukur karena Tuhan sudah pernah memberikan aku untuk menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Dan ini sebagai sebuah proses didikan, dan aku percaya Tuhan akan memberikan aku lebih lagi untuk aku dapat menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Yang paling terpenting adalah damai sejahtera sukacita Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ketika kita mengalami proses didikan Tuhan, ketika kita mengalami pahitnya kehidupan ini, berhentilah untuk mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang kita alami saat itu, tapi mulailah menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita nikmati, yang sudah kita peroleh pada saat ini. Belajarlah menghitung sekecil apapun berkat Tuhan itu yang datang di dalam hidup kita, yang kita nikmati. Amin. Berhenti mempersalahkan Tuhan. Jadi bersyukur. Sepertinya halnya kita lihat jawaban akhir daripada Ayub kepada Allah. Jawaban yang penuh dengan kerendahan hati, dan jawaban yang penuh dengan ketundukan kepada pernyataan Allah. Yang mana dikatakan bahwa Ayub mengakui bahwa Allah itu melakukan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Berarti Tuhan melakukan segala hal di dalam kehidupan kita itu baik dan sempurna adanya. Yang kedua, tidak hanya baik dan sempurna yang Allah lakukan dalam kehidupan Ayub. Yang kedua, Ayub juga mengakui bahwa segala sesuatu yang datang dan terjadi diizinkan oleh Allah untuk apa? Untuk memiliki suatu tujuan agar apa? Nama Allah dipermuliakan. Itu yang dikatakan Ayub. Makanya Bapak Ibu lihat, kalau kita melihat dari penderitaan Ayub, penderitaan itu mempunyai makna atau arti dan tujuan ilahi dari Allah. Dan seharusnya ini kita juga, yang mana kita lihat di ayat yang ke-10, waktu Ayub lepas dari penderitaannya, yang Tuhan izinkan datang dan terjadi dalam kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara, kata Ayub? Tidak hanya untuk dilakukan untuk apa, Tuhan izinkan untuk tujuan, untuk apa? Kemuliaan bagi Allah. Tetapi di sini saudara lihat di ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa baca. Di ayat yang ke-10, coba baca. Ayub pasal 42 tadi.
Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan, garis bawahi, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Jadi penderitaan Ayub itu mempunyai makna atau arti dan tujuan ilahi. Tujuannya itu apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan apa? Memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Nah, ini sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan Ayub kepada Allah. Seharusnya ini juga mengajarkan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, kepada setiap orang percaya, kepada setiap anak-anak yang sedang mengalami pahitnya kehidupan ini. Untuk apa? Untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi apapun, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, mengapa sih kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, segala hal? Saudara tahu? Karena pengucapan syukur itu dapat mengubahkan kekalahan-kekalahan menjadi kemenangan. Wah. Jadi pengucapan syukur dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pengucapan syukur dapat mengubah kekurangan menjadi apa? Kelimpahan yang dari Tuhan. Limpah damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Pengucapan syukur itu dapat mengubahkan tidak hanya kemenangan, kekalahan kepada kemenangan, kekurangan kepada kelimpahan, tapi dari sakit kepada kesembuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Makanya sekali lagi pengucapan syukur itu dapat mengubah segala hal. Mengubah pahitnya hidup menjadi manisnya hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Pengucapan syukur juga dapat mendatangkan iman, dapat mendatangkan sukacita, dapat mendatangkan semangat, dapat mendatangkan kekuatan yang baru bagi kita untuk kita menjalani hari-hari ke depan, untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Pengucapan syukur, makanya perlu mengapa kita mengucap syukur. Mendatangkan iman, sukacita, semangat yang baru. Bapak Ibu yang mungkin sedang patah semangat, yang merasa hilang harapan, ingat harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan katakan, harapanmu tetap ada di dalam Tuhan. Makanya mengucap syukur dalam keadaan situasi bahkan yang tidak menyenangkan pun saat ini, karena hal yang menyenangkan itu akan datang di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mengapa kita mengucap syukur? Mengapa pengucapan syukur itu perlu? Tidak hanya mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mendatangkan iman dan sukacita, tapi dapat mendatangkan suatu perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, karena Tuhan senang waktu kita menaikkan ucapan syukur kita, mengatakan Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, dan terlalu baik. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur Ayub mendatangkan apa? Perkenanan yang dari Tuhan. Karena perkenanan yang daripada Tuhan, akhirnya apa? Ayub dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Saudara mau dipulihkan keadaan saudara? Mengucap syukur. Mengucap syukur pada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara seperti halnya Ayub. Amin. Yang kedua, ya. Yang kedua saya mau katakan. Yang kedua, untuk mengalahkan pahitnya kehidupan ini, kita harus tidak hanya bersyukur dalam segala keadaan, tetapi yang kedua, kita harus juga memiliki, sekali lagi, memiliki mentalitas bahwa kita tidak layak. Memiliki mental yang mengatakan bahwa kita tidak layak. Artinya di sini sebenarnya bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita tuh tidak layak untuk menerima apapun dari Tuhan, untuk menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Mengapa? Karena memang kita tidak layak untuk menerima apapun, karena Tuhan tidak berhutang apapun terhadap saudara, terhadap saya, terhadap kita semua. Tuhan tidak berhutang apapun.
Makanya saya mau katakan kita tidak layak sebetulnya, karena Tuhan tidak berhutang. Tidak berhutang apapun, tidak berhutang kebaikan, tidak berhutang apapun terhadap kita. Enggak. Sebaliknya saudara dan saya, kita lah yang berhutang. Tetapi Tuhan itu suka, Tuhan itu senang. Untuk apa? Untuk menganugerahkan begitu banyak kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan anak-anaknya, di dalam kehidupan orang yang percaya, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Dia senang untuk menganugerahkan kebaikan yang begitu besar bagi kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar. Kita harus sadar. Dan kita harus sadar sekali lagi. Dan kita harus berusaha dengan kesadaran itu. Untuk apa? Berusahalah menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup ini. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak layak untuk menerima lebih, menerima apapun ini dan itu dari Tuhan, karena Dia tidak berhutang terhadap kita. Tetapi Dia masih tetap mau menganugerahkan kebaikannya, menganugerahkan kasih-Nya, menganugerahkan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Makanya karena kasih-Nya, kebaikan yang dianugerahkan, dan kesenangan untuk menganugerahkan kepada saudara saya, kepada anak-anaknya, makanya kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan sadar. Caranya bagaimana? Gampang, mudah. Caranya adalah kita harus semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Kita harus setia hanya kepada Yesus Kristus, bukan yang lain. Yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bukan yang lain. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, kasihlah Tuhan Allahmu. Barulah kasihmu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu tunjuk kepada apa? Kepada pasangan kita. Kepada apa? Kepada banyak hal lagi, kepada gereja kita, kepada pelayanan kita. Kesetiaan kita tunjukkan. Sebagai bukti apa? Kita menyenangkan hati Tuhan atas anugerahnya, atas kasihnya, atas kebaikan yang dilimpahkan bagi saudara dan bagi kita semua. Dengan apa? Semakin setia kepada Tuhan. Yang kedua, tidak hanya semakin setia, tapi kita harus memberikan yang terbaik dari hidup kita ini kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Apa yang terbaik yang dapat kita berikan ke Tuhan? Uang kita, harta kita. Saya mau kasih tahu, itu berasal dari mana? Wah, dari kerja keras, Pak. Sekarang saya mau kasih tahu, yang memberikan kekuatan untuk kemampuan untuk kita untuk memperoleh harta, untuk memperoleh uang, memperoleh kekayaan siapa? Tuhan kan? Yang memberkati sehingga membuka jalan sehingga usaha kita berhasil, berkembang siapa? Tuhan semua kan? Bukan kita. Betul kan? Tuhan menganugerahkan semua. Nah, makanya kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan menganugerahkan kita banyak kebaikan. Makanya kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidup kita ini. Nah, apa pertanyaan yang terbaik dari hidup kita ini yang dapat kita berikan bagi Tuhan agar dapat menyenangkan hati Tuhan? Melakukan setiap perintahnya, melakukan firman-Nya. Tuhan tidak minta harta saudara, Tuhan tidak minta kekayaan saudara, Tuhan tidak minta uang saudara, kan itu berasal bersumber daripada Dia. Tapi yang pertama Tuhan minta apa? Berikan yang terbaik dari hidup saudara, hati saudara, hati saya, hati kita semua. Kalau kita sudah bisa memberikan hati kita kepada Tuhan, apapun dapat kita berikan bagi Tuhan. Kalau masalah uang kecil, kalau kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan dan terikat hanya kepada Tuhan, maka uang pun kita memberikan bagi pekerjaan Tuhan akan mudah kita memberikannya. Tetapi kalau hati kita terikat pada dunia ini, sulit kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberikan yang terbaik dari hidup kita. Bahkan uang kita pun sulit untuk memberikan bagi Tuhan. Bukan berarti saya berbicara tentang uang, mengatakan pada saudara harus memberikan uang kepada Tuhan, kepada gereja saudara. Enggak, tergantung. Kalau hati saudara memang memiliki hati yang betul-betul tunduk kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, dan hati saudara sebagai suatu persembahan terbaik saudara berikan bagi Tuhan, maka saya mau katakan apapun saudara bisa berikan bagi Tuhan. Saudara nggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan nggak hitung-hitungan dengan saudara. Nggak hitung-hitungan. Dia senang memberi, dia senang melimpahkan. Apa sih yang nggak diberikan bagi saudara? Apa sih yang nggak diberikan bagi saya? Apa yang nggak diberikan bagi kita semua? Bahkan Putra yang tunggal Yesus Kristus diberikannya bagi saudara dan saya, diberikannya bagi kita semua. Ia berikan.
apalagi semuanya kecukupan kita secara jasmani selama hidup di muka bumi ini, Dia pasti juga akan berikan, Dia cukupkan, limpahkan sesuai dengan keperluan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak keinginan kita. Jadi berikan yang terbaik bagi Tuhan apa? Yang ada dari hidup kita itu pertama hati kita. Ketika kita memberikan hati kita untuk Tuhan, ini hatiku Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Ini hatiku Tuhan, biar hatiku Tuhan yang tertuju padamu. Maka apa yang Tuhan minta dari diri kita, kita akan persembahkan semua bagi Tuhan. Saya sudah mengajarkan para saudara sebagai di mana-mana sih, kalau masalah memberi, ya kan dalam hal keuangan, saya lakukan, istri saya lakukan. Ketika Tuhan berbicara, melalui Roh Kudus berbicara pada kami, berikan, kami berikan. Tuhan minta sekian, kami berikan sekian. Kami tidak berani untuk hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Sudah terlalu banyak kami berhutang dengan Tuhan, bukan Tuhan yang berhutang. Dan apa yang ada pada kami ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami nikmati. Itu saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan apa? Melakukan firman-Nya. Ketika saudara melakukan firman-Nya dengan memberikan hati saudara, memberikan hidup saudara pada Tuhan, maka saudara sudah memberikan yang terbaik dari diri saudara bagi Tuhan. Pertanyaannya, mau gak saudara memberikan yang terbaik? Seringkali kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hidup kita ini. Pertama hati kita, makanya taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, dari apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita miliki saat ini, saya mau katakan seharusnya apa yang Tuhan percayakan, Tuhan anugerahkan kepada saudara saya pada hari ini, yang sehingga saudara saya memiliki, seharusnya itu membawa kita, menuntun kita, memimpin kita untuk apa? Kepada penyembahan kita yang benar kepada Tuhan. Itu yang kedua. Pahitnya hidup ini, pahitnya kehidupan ini, yaitu bagaimana kita dapat mengalahkan pahitnya kehidupan ini, yaitu kita harus bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, kita harus memiliki mentalitas yang mengatakan bahwa kita tidak layak menerima apapun daripada Tuhan, karena memang kita tidak layak. Tetapi Tuhan baik, Dia menganugerahkan banyak kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dan yang ketiga, kita harus memikirkan semua yang baik. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Bapak Ibu coba buka Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Buka di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Saya mau katakan, untuk kita dapat mengalami damai sejahtera dan kemerdekaan daripada Tuhan, untuk mengalami sukacita yang daripada Tuhan, dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran kita, yaitu pahitnya hidup ini, maka sebagai orang percaya, sekali lagi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menetapkan pikiran kita. Sekali lagi kita menetapkan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, dan seterusnya yang dikatakan oleh Filipi pasal 4 ayat 8. Yang mana Rasul Paulus mengatakan, apabila kita menerapkan akan hal ini, maka dalam Filipi 4 ayat 8 ini, Allah yang menjadi sumber damai sejahtera, Allah yang menjadi sumber sukacita, Allah yang menjadi sumber kekuatan, Allah yang menjadi sumber pertolongan, Allah yang menjadi sumber jawaban bagi kita, akan menyertai kita dan akan menyatakan setiap pertolongan jawabannya di dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Tetapi saya mengatakan, pada saat kita menetapkan hati kita kepada hal-hal yang mengecewakan kita, yang menyakitkan kita,
yaitu pahitnya hidup ini, datang yang dari dunia ini, maka waktu kita menetapkan hati kita, kita menunjukkan hati kita pada hal itu, sebagai akibatnya, sebagai dampaknya, maka sukacita, maka damai sejahtera, maka semua yang berhubungan dekat kita dengan Tuhan akan menjadi hilang. Hubungan dekat kita dengan Tuhan pun akan menjadi hilang, sehingga membuat hati kita tidak lagi dijagai oleh Roh Tuhan. Kalau kita menetapkan hati kita kepada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan. Coba seandainya Ayub menetapkan hatinya pada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan dirinya, baik pasangan hidupnya, baik itu juga sahabat-sahabatnya yang sudah menghakimi dia, yang membuat dia menjadi kecewa. Apakah Allah akan memulihkannya? Kalau yang menetapkan hati kepada hal-hal yang menyakitkan, mengecewakannya, maka saya akan percaya hubungan dekat dengan Tuhan akan hilang dari Ayub. Hubungan dekatnya dengan Allah akan menjadi hilang dari hidupnya. Tetapi dia tidak menetapkan hatinya kepada hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang melukai, bahkan hal-hal yang membuat dia hancur, yaitu keadaan yang dialaminya, sehingga pahitnya kehidupan Ayub. Tetapi dia menetapkan hatinya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang menyakitkan. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu pilih untuk direnungkan pada saat ini, itu sangat penting atas keadaan, situasi, kondisi yang Bapak Ibu sedang alami. Apa yang Bapak Ibu renungkan itu sangat penting. Kata-kata dan perbuatan-perbuatan kita dimulai, saya mau kasih tahu, dimulai dari pikiran kita. Dimulai dari dalam pikiran kita. Oleh karena itu saya mau katakan oleh firman Tuhan ini, latihlah pikiran kita untuk kita dapat memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan sesuatu yang benar tentang keadaan kita. Meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi pikirkan yang baik, maka yang baik itu akan datang. Pikirkan yang benar, maka yang benar itu akan terjadi. Pikirkan yang mulia, maka yang mulia itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Pikirkan semua itu. Semua yang baik, semua yang sedap dengar, pikirkanlah semuanya itu. Jangan lihat situasi kita, jangan lihat keadaan kita, tapi lihatlah bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan, kebesaran atas hidup kita. Dan mulailah belajar saat ini semua akan berkata-kata yang benar, berpikir-pikir yang benar, berkata-kata yang positif, berpikir yang positif seperti halnya Ayub ketika ia mau mengampuni dan mendoakan sahabat-sahabatnya. Apa yang terjadi? Keadaan Ayub dipulihkan oleh Allah. Oleh karena itu, mau nggak Bapak Ibu sekalian dipulihkan oleh Allah keadaan Bapak Ibu? Dipulihkan kesehatan, dipulihkan perekonomian, dipulihkan usaha pekerjaan Bapak Ibu. Mau nggak dipulihkan oleh Tuhan? Ketika Bapak Ibu sudah mengalami saat ini pahitnya kehidupan, mau nggak dipulihkan oleh Tuhan? Kalau mau, semua katakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia. Karena itulah yang Tuhan mau dari setiap Bapak Ibu sekalian, dari setiap kita semua. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Firman Tuhan ini boleh menghiburkan kita. Firman Tuhan ini boleh mendorong kita untuk kembali semangat di dalam Tuhan. Kita tidak melihat pahitnya hidup yang kita alami pada saat ini, tetapi kita melihat bahwa di balik semua itu ada didikan Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa rencananya tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap kita. Pahitnya hidup hanya sebuah proses. Pahitnya kehidupan ini adalah sebuah didikan Tuhan untuk membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Oleh karena itu bersyukur dalam segala keadaan. Kemudian memiliki mentalitas bahwa kita tidak layak, sehingga kita dapat menghitung berkat-berkat Tuhan sekecil apapun, dan membuat kita mengatakan bahwa Tuhan, aku harus memberikan yang terbaik bagimu. Yang ketiga terakhir, pikirkanlah semua yang baik. Amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih pada hari ini buat firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya
bahwa firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang menjadi penghiburan bagi kami. Karena Yesus adalah firman yang hidup itu, yang akan menguatkan dan menghiburkan kami ketika kami sedang mengalami pahitnya kehidupan ini. Dan kami percaya kami akan melalui pahit kehidupan ini, Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Tidak hanya dalam kondisi keadaan yang baik saja, dalam keadaan tidak baik pun kami harus mau terima yang daripada Allah. Karena kami percaya di balik semua itu ada rencana Allah yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami 2 kali lipat seperti Allah memulihkan keadaan Ayub. Oleh karena itu ajarkan kami sekali lagi memiliki mentalitas yang mengatakan bahwa kami tidak layak. Tetapi jikalau kami ada menerima saat ini kebaikan-kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, dan Tuhan senang menganugerahkannya kepada setiap anak-anaknya, bahkan kepada kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk semakin setia kepadamu, untuk kami melakukan itu, memberikan yang terbaik dari hidup kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang terakhir biarlah kami memikirkan, yaitu memikirkan hal-hal yang baik yang daripada Tuhan yang akan datang di dalam kehidupan kami. Kami memikirkan hal-hal yang baik daripada Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, bahkan di dalam apapun. Kami memikirkan semua yang baik, karena itu yang Tuhan mau, semua yang benar, semua yang mulia. Terima kasih Tuhan, karena ketika kami memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, maka kami juga dapat mengatasi pahitnya kehidupan ini, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang betul-betul diberkati oleh Tuhan kelaknya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini hamba berhenti berbicara, tetapi firman Tuhan akan berbicara pada umat Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama yang berkati Tuhan katakan amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita akan bersama-sama akhiri di dalam doa. Kita berdoa buat bagi bangsa dan negara. Kita berdoa buat situasi saat ini yang kita hadapi. Dan kita akan akhiri juga di dalam doa dan berkat. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih pada hari ini. Di kesempatan yang indah diberikan bagi kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan yang turun atas kami. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, kami bersyukur meskipun kami boleh melaksanakan ibadah kami secara online. Atau kami masih dapat melaksanakan ibadah kami secara online. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami, kerinduan kami akan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya pada hari ini hadirat Tuhan melawat kami, menjamah kami, memberikan damai sejahtera yang dari surga, sukacita yang dari surga, memenuhi hati dan pikiran kami untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan dalam situasi kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Mungkin saat ini situasi kondisi yang memang betul-betul membuat kami Tuhan mengalami yang namanya pahitnya hidup. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang memampukan, menguatkan untuk kami dapat melalui semua itu dan beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Segala situasi yang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya semua dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami. Dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan seluruh kepala daerah. Dan semua yang ada di bangku-bangku pemerintahan. Baik di pusat maupun di provinsi-provinsi yang lain Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan untuk dapat memimpin bangsa ini dan membawa bangsa ini menjadi takut akan Tuhan. Dan mari Tuhan berikan hikmat juga bagi pemimpin tertinggi, presiden dan wakil presiden dan jajarannya untuk dapat mengatasi yaitu pandemi yang sedang dihadapi di tanah air kami ini Tuhan. Sehingga pandemi ini Tuhan dapat betul-betul Tuhan dapat diatasi sehingga kami dapat kembali beraktivitas seperti biasa, seperti semula tanpa merasa ada kekhawatiran, ketakutan lagi Tuhan. Karena melalui pimpinan kami Tuhan, pemimpin kami, bangsa kami ini Tuhan pakai memberikan hikmat bagi mereka. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat yang baik, biarlah kami diberikan hati yang mau taat, telinga yang mau dengar-dengaran, sehingga kami boleh bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketundukan kami kepada Tuhan, kami tunjukkan juga ketundukan kami kepada pemimpin kami selama dipimpin di muka bumi ini, yaitu presiden, wakil presiden jajaran Tuhan, yaitu pemerintah secara khusus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati aparat keamanan, berkati tim medis, tim kedokteran. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, yang mana mereka menangani orang-orang yang terinfeksi dengan wabah virus corona ini. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami berdoa jauhkan dari kecurangan-kecurangan, orang-orang yang mengambil keuntungan dari wabah yang sedang terjadi ini Tuhan, untuk keuntungan pribadi mereka. Tuhan sadarkan mereka sehingga mereka bertobat Tuhan, tapi mereka melakukannya dengan kasih, melakukannya dengan berdasarkan kemanusiaan, yaitu secara sosial. Tuhan, tidak untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk bersama-sama agar bangsa ini pulih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang jahat, Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan Tuhan, sehingga aparat keamanan dapat menindak dengan tegas dan benar. Berdoa, menyerahkan sembilan tangan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini, yang menyaksikan layar kaca melalui tayangan ini, Tuhan memberkati apapun jadi pergumulan saat ini. Tuhan akan menjadi sumber jawaban, Tuhan akan menjadi sumber pertolongan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Yesus, dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan. Dalam keadaan kekurangan, Tuhan akan melimpahkan dengan kelimpahan yang daripada Tuhan, dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan membuat peningkatan. Dan Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu kepala bukan ekor. Dalam masa sukar, masa sulit inilah Tuhan akan nyatakan, membuktikan bahwa saudara memiliki Tuhan yang besar di dalam Yesus. Bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat di dalam Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Berkati umat Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan pribadi, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini.
Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Pada akhirnya, kami akan mengakhiri ibadah kami dengan doa berkat pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah apa yang menjadi janji Allah bagi umatnya, yang mana berkat Allah turun atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan saya, biarlah kiranya berkat yang dijanjikan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub itu dinyatakan saat ini. Dan terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.